Yang saya hormati hadirin hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Salat ini adalah sesuatu pendekatan diri kita kepada Allah. Hubungan antara hamba dan Tuhannya berkaitan. Kalau dia beriman kepada Allah, spontan itu dalam hati jiwa hamba yang bertakwa dan tidak akan meninggalkan namanya ibadah di hadapan Allah. Mengapa? Karena Nabi sudah mengajarkan, kalau kalian ingin mendapatkan natijah yang paling tinggi, derajat yang paling istimewa, maka lakukan apa yang tercantum di dalam Al-Quran, apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran berhubungan dengan siapa? Baginda Muhammad SAW. Ketika para ulama menjelaskan rukun itu, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ini 3. Rukun ihsan, anta'budallaha ka'anna tara, fa in lam takun tara fa innallaha yarak. Itu ihsan, derajat tertinggi. Kenapa? Banyak orang sholat asal sholat, banyak orang melakukan ruku asal ruku, banyak orang melakukan tasyahudul akhir asal tasyahudul akhir, tidak mengerti tentang hukum di dalamnya. Maka ketika dikatakan al-ihsan, anta'budallaha, coba lihat kata-kata anta'budallaha ka'annaka tarah, seakan-akan engkau dekat dengan Allah, engkau bersama Allah, engkau bermunajat kepada Allah, antara hamba dan Tuhannya, bermohon kepada Allah. Coba lihat orang soleh, ulama-ulama kita, coba lihat pakaian sunnah itu, pakaian yang putih, memakai siwak, pakai imamah, pakai selendang, itu sunnah, agar dapat menambah kecintaan. Cara wuduknya Masya Allah teratur, rapi, dengan doa-doa. Kenapa? Karena mengerti aturan-aturan yang dia pahami dalam agama. Ketika dia menghadap Allah, takbir di hadapan Allah, Allahu Akbar, hilang dunia. Tidak ada pikiran sedikit pun di dunia, hanya Allah dan saya. Bagaimana caranya berbicara? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, iyyaka. Kita berbicara kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku sujud ya Allah, hanya kepadamu aku meminta ya Allah. Ihdina, kita selalu minta petunjuk dari Allah. Petunjuk apa? Hidayah. Petunjuk apa? Mahabbah. Petunjuk apa? Rahmat. Petunjuk apa? Kasih sayang. Ihdina siratal mustaqim, jalan yang benar, yang lurus, menuju apa? Surga. Itu baru tingkatan awal. Karena minta hamba ini surga. Tingkatan yang kedua lagi ada. Apalagi yang di atas, tingkatannya meminta apa?
supaya masuk dalam surga bukan surga yang dinantikan, dia ingin-inginkan, bukan surga yang dia butuhkan, tetapi di dalam surga itu ada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu marifat tertinggi. Surga enggak ada apa-apanya dengan Nabi. Keindahan surga dengan wajah Nabi jauh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang mana jalan lurus itu? Ghairil maghdubi, bukan kepada orang-orang yang didolimi dan dimurkai oleh Allah, waladdallin, dan orang yang amin. Amin. Makmun harus amin. Jangan dalam hati amin, jangan. Ada kan biasa itu kalau sholat, waladdallin, sedikit sekali amin. Kenapa sedikit? Amin kan hati yang ditahu Allah. Betul. Mulut ini ketika keluar amin, pasti juga zahir kita, batin kita amin. Dua-duanya ikut mendapat tinggi pahala. Dua kali lipat gandakan Allah berikan pahala. Jangan dalam hati katakan amin. Ini kebiasaan zaman sekarang, tidak ngerti hukum. Tuh, dalam sholat saja ini. Ketika dalam sholat lagi ruku, bagaimana cara Nabi ruku? Bagaimana cara Nabi sujud? Bagaimana cara Nabi iktidal? Bagaimana cara Nabi samiallahu liman hamidah? Bagaimana? Bigadar tu'maninah, pakai jarak. Samiallahu liman hamidah, pelan-pelan, jangan langsung sujud, pelan-pelan, biar dinikmati itu ibadah, biar dinikmati itu ruku, biar dinikmati itu rasa. Kalau sudah merasa pendekatan diri kita, sudah terasa nikmat dalam ibadah kita, demi Allah, setiap langkahmu di luar sana atau di dalam rumahmu, semua pahala di hadapan Allah. Coba lihat Imam Haddad, ulama-ulama dahulu yang ada di Hadramaut, kiai-kiai kita dulu. Kenapa doa mereka diijabahkan oleh Allah? Kenapa? Sekali minta hujan turun, betul tidak? Sekali minta hujan turun, orang sakit sembuh. Kenapa? Karena ini yang tidak pernah lepas hatinya Allah, yang tidak pernah lepas mulutnya Muhammad. Kita biar sholat banyak, masya Allah sholatnya hebat, baca Qurannya lebih hebat, puasanya luar biasa, tapi gibah, nggak bisa sholat gibah di situ, yang nggak ada gunanya, habis pahala. Sholat gibah, sudah sholat, sudah menghadap Allah gibah lagi, apa ini? Mana asar sholatmu? Mana asar sujudmu? Mana asar mahabbamu? Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak pernah bergosip, ngomongin jelekan orang, nggak pernah. Sholat itu mencegah dari kata kamu. Inna sholat fahsyainil munkar. Sholat itu mencegah dari kejelekan. Kalau sholatnya kita benar, bagus, semua itu bohong nggak mau, dusta tidak mau, nyalain orang nggak mau, dengki sama orang nggak mau. Kenapa? Ini dibersihkan. Tuh. Berapa banyak orang-orang melakukan ibadah kepada Allah tapi tidak ada diterima oleh Allah sedikit. Sholatnya nggak diterima, ini nggak diterima. Kenapa? Ini nggak benar. Iza salat jasadi kullah wa iza fasadat jasadi kullah ala wahiyal qulub. Apabila hati ini bersih, seluruh anggota badan pasti bersih. Tuh, itu inti. Inna Allah la yanzuru ila qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Inna Allah la yanzuru ila aswarikum wa ajsamikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat dari rupa kita, mau dia ganteng, mau dia cantik, mau dia jelek, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia kaya, mau dia miskin. Tidak Allah lihat itu. Allah lihat hati. Sifat ya. Ya. Sifat. Masya Allah.
Hati. Kalau hati bersih, sifatnya jadi tidak pandang Allah. Saya pakaian begini, bukan ini dipandang Allah pakaian. Ini sunnah. Tapi dapat pahala. Allah dia tidak lihat kita apa, hebat ini, hebat, jabat, pangkatnya tinggi. Tidak dilihat sama Allah. Hatimu yang dilihat sama Allah. Bersih kagak? Suci kagak? Beriman kagak? Makanya sholat juga bersih. Coba lihat Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ibadahnya gak usah ditanya, Pak. Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad sekali takbir Allahu Akbar, di depannya bukan lagi tembok, Ka'bah. Itu orang wali, orang saleh. Kalau kita pakai akal mustahil. Kok bisa Ka'bah? Ya iya, maunya Allah, bukan maunya manusia. Bumi aja ini nggak ada tiangnya, kok bisa berdiri? Itu maunya Allah. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menjadi 40 orang. Semua sama dengan wajahnya Abu Bakar. Ada yang sholat, ada yang ngajar, ada yang haji, ada yang nyangkul, ada yang mengerjakan ibadah, ada yang zikir. Ini ketemu di sini Abu Bakar, ketemu lagi Abu Bakar. Semua pada ketemu, berkumpul. Saya ketemu Abu Bakar. Saya di jam yang sama. Kenapa? Maunya Allah. Siapapun bisa. Yang penting syaratnya hati. Bersihkan hatimu, Allah akan jaga dirimu. Matamu menjadi mata Allah, ucapanmu jadi ucapan seluruh. Ini di dalam ajaran tasawuf.